Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali sama-sama hadir di tempat ini. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, setelah kita sama-sama menjalani libur panjang pengajian, alhamdulillah kita masih kembali bisa hadir di kesempatan kali ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas, yaitu dua ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-259 dan ke-260. Kenapa Pak saya sekaligus bahas dua ayat? Karena ayat ini masih memiliki kaitan yang sangat erat, walaupun dua tokoh yang berbeda di dalam dua ayat ini, tapi ceritanya atau kisahnya ini sama, memiliki kaitan yang erat, yaitu mengenai hidup dan mati, dan masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu 258. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha." Au kalladzi, atau kalladzi seperti orang marra yang berjalan ala qaryah di sebuah desa, wahia yang mana desa itu khawiyatun, itu dia roboh punya dinding, ala urusiha, dan robohannya itu menutupi atap. Qala, dan orang itu yang berjalan tadi berkata, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan desa ini ba'da mautiha, setelah runtuhnya. Fa'amatahullahu, maka Allah mematikannya, mewafatkannya orang yang tadi berjalan itu mi'ata amin, selama 100 tahun. Summa ba'athahu, kemudian dia dibangkitkan setelah 100 tahun kemudian. Qala, kemudian berkata Allah melalui perantara malaikat, kam labista, telah berapa lama kamu tinggal di sini? Qala, berkata orang tadi, labistu yauman au ba'da yaum, saya tinggal di sini itu kira-kira 1 hari, au ba'da yaum, atau kira-kira setengah hari, kalau kata orang tadi. Qala, berkata malaikat, bal labista mi'ata amin, enggak, lu di sini itu udah 100 tahun gitu. Ya ta'amin, pantur, maka lihat ila ta'amika, terhadap makanan yang lu punya, wasarabika, dengan minuman lu, lam yatasanna, dia enggak berubah. Wantur ila himarik, dan juga lihat keledai kamu, walinaj'alannaka ayatan linnas, dan akan kami jadikan kamu itu ayatan linnas, tanda-tanda kebesaran Allah linnas bagi manusia. Wantur, dan lihatlah ilal izami, terhadap tulang-tulang, kaifa nunsizuha, bagaimana kami menyusunnya, summa nafsuha lahman, dan kami membungkusnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka ketika dia sudah melihat itu secara jelas, qala, berkata orang tadi, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, saya mengetahui sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Ini kisah yang pertama di ayat 259. Sementara di ayat 260 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi, ya Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati.
Qala, berkata Allah, awalam tu'min, apakah lu nggak beriman sampai lu minta keinginan seperti itu? Maka apa? Ibrahim menjawab, qala bala, saya beriman ya Allah. Walakinna liyatma'inna qalbi, tapi saya cuma pengen ngeliat itu supaya hati saya ini lebih tenteram, lebih tenang. Gitu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhudh arba'atan minat tayr." Maka ambillah 4 dari macam unggas. Kalau dalam tafsir Wahab Al-Ghazali mengatakan di situ burung merak, burung gagak, burung elang dan ayam jago, 4 jenis unggas. Dikumpulkan. Fasulhunna, kemudian jinakan atau potong itu burung unggas yang keempat tadi, itu unggas tadi, dipotong dijadiin satu. Ilaika, kepada kamu, summa ja'al, kemudian letakkan. Ketika udah dipotong-potong, dicampur, dibagi 4, ya kan? Nah, diletakkan ala kulli jabalin, terhadap 4 gunung, minhunna juz'an. Mereka itu yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ulama mengatakan 4 bagian, dipotong-potong, dicampur dagingnya, dipisahin jadi 4 bagian, diletakkan ke 4 gunung yang berbeda. Nah terus, summa udhunna, kemudian kamu panggil itu burung-burung tadi, ya'tiyanna kasa'ya. Maka apa? Maka burung-burung tadi akan datang kepada kamu sa'ya, dengan cepat. Wa a'lamu anna Allah azizun hakim. Dan ketahuilah sebenarnya Allah itu aziz dan hakim, maha kuasa dan maha bijaksana. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di dalam tafsir ini ketika mengawali surah ayat ke-259, Syekh Syarawi mengatakan, wa indama nanturu ila bidayatil ayat najiduha tabda'u bi'aw wa ma ba'da'aw yakunu ma'tufan ala ma qabliha. Jadi Syekh Syarawi mengatakan, ketika kita melihat kepada permulaan ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa ayat ini diawali dengan kata aw, ya kan, aw kalladzi marra, kan gitu. Nah, beliau menyambung mengatakan wa ma ba'da aw, dan sesuatu yang datang setelah aw yakunu ma'tufan, maka itu ma'tuf ala maqabliha, atas apa kalimat yang sebelumnya. Jadi maksudnya gimana Pak? Paka'an al-haq yuridu an yakulu lana alam taro. Kalau di ayat sebelumnya kan dia katakan alam taro kan tuh. Maka ini juga sebenarnya maksudnya alam taro ila masalil ladzina ma'ala qaryah. Apakah kamu enggak melihat kepada perumpamaan orang yang berjalan di sebuah pedesaan? Maksudnya apa? Alam taro itu gimana? Alam ta'alam, apakah kamu enggak mengetahui? Kan begitu. Nah, saya sedikit mengulang tentang makna alam taro. Jadi Pak, sekali lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro? Enggak langsung aja mengatakan apakah kamu enggak mengetahui, tapi kenapa bahasanya Allah mengatakan alam taro gitu. Kenapakah kamu enggak melihat? Tujuannya apa Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini orang yang cenderung baru percaya, ya Pak, baru istilahnya yakin ketika kita sudah melihat. Karena indera yang paling kita agungkan itu mata. Kalau kita mendengar satu berita, kalau sebatas baru dengar, kita masih antara percaya atau percaya, kan gitu. Maka apa? Kalau misalnya itu kejadian udah di depan mata, kita lihat dengan mata kepala sendiri satu kejadian, maka apa? Kita baru percaya. Maka Allah memakai istilah alam taro, apakah lu nggak melihat? Gitu. Tujuannya apa? Supaya kita meyakini bahwa kisah yang akan kita bahas ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Tapi masalahnya kita kan nggak melihat, kan begitu? Kenapa Allah mengatakan alam taro? Kalau misalnya kita nggak melihat, tapi kan kita termasuk orang yang menganggungkan kita punya mata. Kalau sama mata kita percaya, masa sama Allah yang memberikan kita mata kita nggak percaya? Kan gitu. Harusnya apa? Kita harus lebih percaya kepada Allah. Tentang apa? Tentang sesuatu cerita yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan malam ini. Nah, kenapa Pak kalau mengatakan alam taro? Nanti kita akan temukan jawabannya di akhir. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Au kalladzi marra ala qaryah wa huwa khawiyah ala urusiha."
apakah kamu tidak melihat tentang kisah seseorang yang berjalan di sebuah pedesaan, yang mana pedesaan ini Pak, khawiyatun ala urusiha, dindingnya itu udah menutupi atap. Maksudnya gimana dindingnya itu udah menutupi atap? Kalau rumah Pak, rumah kalau nggak ditinggali, yang hancur duluan pertama Pak, atapnya roboh duluan. Suatu contoh kejadian lah rumah yang kemarin yang saya nggak tinggali, itu pas datang ternyata yang udah roboh duluan itu atapnya. Ya kan, pertama pasti yang roboh atap dulu. Nah ketika udah roboh otomatis yang selanjutnya dinding, kan gitu. Dan ini menggambarkan bahwa ini kota udah kota mati, udah ditinggal penduduknya. Karena apa? Buktinya itu dindingnya udah roboh menutupi dia punya atap. Kota mati, sebetulnya begitu Pak. Nah, ketika dia sampai kota mati, ngelihat kehidupan di situ sunyi, ini pemuda ini bilang dalam dia mengatakan, Anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kota yang udah mati begini ya? Dia istilahnya bertanya tentang hal demikian. Nah, ini juga Pak menurut saya selalu menunjukkan bahwa orang yang ada disebutkan di sini adalah orang yang beriman. Kenapa Pak dikatakan orang yang beriman? Karena dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan yang mati. Dan pertanyaan dia ini bukan pertanyaan keraguan, cuman pertanyaan takjub, membayangkan bagaimana ya hebatnya Allah misalnya di kota mati ini dihidupkan lagi. Begitu. Pengen tahu. Maka ketika dia memiliki keinginan ini, maka Allah menjadikan amat tahu dimatiin itu Pak. Orang yang dibikin wafat dan ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Nah, 100 tahun ini baru itu dibangkitkan lagi. Dan menurut riwayat bahwa orang yang di sini itu berbeda-beda pendapat Pak. Ada ulama yang mengatakan orang kafir, ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang di sini itu adalah Nabi Khidir. Dan pendapat yang paling kuat di antara ulama-ulama yang masyhur pendapatnya itu di sini dikatakan Nabi Uzair, atau nabinya orang-orang Bani Israel. Gitu. Nabinya orang-orang Bani Israel. Jadi ketika itu Pak, ini sedikit cerita tentang Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair satu saat dia pergi ke sebuah dia punya perkebunan. Dia punya perkebunan dari jarak tempat tinggal itu jauh. Dia lakukan perjalanan pagi hari sampainya udah perkebunannya udah disiramin. Dia juga metik dari hasil perkebunannya itu anggur buatin. Nah ketika arah pulang Nabi Uzair ini kan ya capek. Terkira dia di sebuah kota mati yang di situ juga ada pekuburan. Nah istirahatlah dia nyiapin makanan itu anggur yang berupa diperas dan juga roti kering, yang dimana kalau biasanya orang makan dulu itu ini anggur diperas, roti kering ini direndam di dalam anggur, nunggu sampai lunak baru dimakan. Nah ketika dia dalam kondisi begitu, dia bertanya tentang anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana ya Allah cara Allah nih membangkitkan kota ini padahal sudah mati. Nah ketika itu maka dimatiin lah ini Nabi Uzair dan dihidupkan 100 tahun kemudian. Nah ketika udah dibangkitkan itu nggak ada yang berubah Pak. Bahkan secara fisik dia utuh, masih dalam usia ketika dia dimatikan itu 40 tahun. Nah, sebelum dia meninggal itu Pak, dia meninggalkan anak kecil dan dia juga punya yang namanya pembantu ketika itu umurnya 20 tahun pembantunya itu. Kalau 100 tahun kemudian berarti umurnya sekarang sekitar 120. Akhirnya dia kembali ke desanya dia dan memang udah banyak perubahan. Dan kalaupun ada yang masih hidup, ya itu tadi pembantunya yang berumur 20 tahun itu. Akhirnya yang ditemuin pembantunya tadi karena anakku udah meninggal dan yang ada cucu-cucunya. Ya, ditemuin pembantunya dan dia mengaku bahwa ini Uzair. Nah, kalau kata pembantunya, kalau memang benar kamu adalah Nabi Uzair, Nabi Uzair itu dulu doanya paling diijabah. Doanya setiap dia doa pasti diijabah.
Sekarang coba lu doain gue supaya melek, supaya gue bisa mengenali lu apakah lu Uzair atau bukan. Ini didoain lah sama Nabi Uzair, pembantunya ini yang umur 120. Didoain melek. Dan dia mengenali bahwa memang orang yang mengaku Nabi Uzair adalah Nabi Uzair. Sehingga apa? Dia ini teriak-teriak keliling kampung bahwa Nabi Uzair kembali, Nabi Uzair kembali. Sampai akhirnya semua orang takjub. Dan yang paling fatal dari itu, orang-orang Bani Israel menganggap bahwa Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Dan disinilah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, Nabi Uzair dianggap Tuhan. Kalau orang Nasrani, Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Begitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan lain. Nah, kalau labistu yauman, maka dia berkata, labistu yauman, saya ngerasa tinggal di sini itu baru 1 hari, atau ba'da yaum, atau kira-kira setengah hari. Gitu, karena yang dirasa ini cuma segitu tidur. Maka berkata malaikat, bal labista mi'ata amin. Enggak, lu tidur di sini, lu tinggal di sini itu udah 100 hari, 100 tahun, begitu, udah 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa sharabika, coba lu lihat tuh, lu punya makanan, ya kan, makanan lu, minuman lu itu masih utuh. Tapi apa? Wantur ila himarik, dan lu lihat itu lu punya keledai, udah tinggal tulang belulang. Yang jadi pertanyaan, kenapa makanan kok dibikin utuh, sementara keledainya udah dijadiin tulang belulang? Ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak, bahwa yang namanya mengekalkan, ya kan, dan namanya mematikan itu Allah, bukan waktu. Buktinya apa? Buktinya itu makanan walaupun udah 100 tahun masih utuh. Artinya apa? Waktu nggak benar-benar berkuasa atas makanan tadi. Kan yang berkuasa atas makanan tadi, rusak enggaknya itu adalah Allah, bukan urusan waktu. Nah, sementara keledai, kali ini juga jelas urusan Allah. Masalah itu menjadikan keledai itu jadi tulang belulang, yang menandakan bahwa waktu ini benar yang terjadi, kejadian lu tidur selama 100 tahun. Itu buktinya apa? Itu keledai lu udah jadi tulang belulang. Gitu. Nah, terus apa? Kenapa? Walina ja'alaka ayatan linnas, akan kami menjadikan kamu itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Maka wantur ilal yudhami kaifa nunsijuha. Dan sekarang lihatlah ilal yudhami terhadap tulang belulang tadi, tulang belulang apa, keledainya dia. Ya kan? Keledainya dia. Kaifa nunsijuha, bagaimana kami menyusun. Keledai yang tadi berserakan Pak disusun jadi satu. Dan juga bukan cuma disusun, cuma nanti suha, kemudian apa, dilapisi tulang belulang yang tadi udah disusun dengan daging. Setelah dilapisi dengan daging dengan kulit, dan setelah itu baru ditiupkan ruh dan keledai itu kembali hidup, Pak. Seperti apa kembalinya? Nabi Uzair itu kembali hidup. Falamma tabayyana lahu, maka ketika udah jelas yang dilihat Nabi Uzair tadi, ya kan, sebelumnya dia bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan kota ini yang udah hancur lebur, menghidupkan kota yang udah binasa. Akhirnya Pak, dikasih nih yang lu pengen lihat. Buktinya Pak, keledai yang tadinya tulang belulang berserakan, tulang gak ada disusun. Ketika udah disusun, dilapisin itu dengan daging dan kulit. Ketika udah menyatu, Allah tiupkan ruh. Dan begitulah cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Maka ketika udah jelas, Nabi Uzair bilang apa? Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Semuanya apa? Aku mengetahui dan sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Ini yang pertama, kisah Nabi Uzair. Nah, sementara kisah yang selanjutnya itu kisah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim juga di sini dikatakan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, ya kan, perlihatkan kepada saya tentang bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati. Sama temanya, menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min. Allah pun bilang apa lu gak beriman? Sampai lu ngomong begitu, pengen dilihatin bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati, kan gitu. Qala wala, enggak ya Allah, saya beriman kepada kamu, cuman saya berharap apa? Lihat inna qalbi, saya pengen tenang. Begitu.
Apa yang bisa kita ambil pelajaran, Pak? Bahwa Pak, yang namanya iman dengan yakin itu satu hal yang berbeda. Kalau iman itu Pak, pekerjaan hati. Dan yang namanya iman ada keraguan pasti. Kalau keyakinan itu nggak ada keraguan. Dan setiap kita ini kan orang yang beriman. Dan namanya kita beriman kepada Allah pasti ada ragunya. Kita beriman sama Allah ada ragunya, benar nggak ya Allah ada? Bukan pernah lihat, wajar Pak, itu namanya iman. Kita beriman kepada malaikat, benar ya malaikat ada enggak? Nggak pernah ngeliat malaikat, wajar Pak. Kenapa? Itu orang beriman. Dan memang di dalam keimanan itu pasti ada keraguan. Seperti keimanannya Nabi Ibrahim, tetap pengen melihat bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Sehingga Allah bertanya, kalau awalam tu'min, apa kalau nggak beriman? Kan begitu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau saya beriman ya Allah, cuman saya pengen tenang. Pengen apa? Tenang dia punya hati. Makanya wajar Pak, kadang-kadang kita dalam hidup ada hal-hal yang mengganjal kepada dalam kehidupan kita. Kita kadang berpikir bagaimana besok makan apa. Padahal kita beriman bahwa rezeki itu Allah yang kasih. Sehingga ada kekhawatiran semacam itu wajar. Satu hal yang wajar. Kita berpikir besok makan apa, tapi hati kita tetap yakin Allah bakal ngasih rezeki. Cuman ketika kondisi begitu Pak, ya udah. Tugas kita apa Pak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Maka beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhan kamu, hatta ya'tiyal yakin, sampai datang kepada kamu apa? Al-yakin, sesuatu yang diyakini, itu kematian. Karena kita nggak pernah benar-benar sampai yakin Pak tentang surga neraka. Kita nggak akan pernah yakin tentang apa siksa ada kubur, kecuali kita yang mati, baru kita yakin. Kalau sekarang kita masih tahapan iman. Namanya dalam tahapan iman ada ragunya, wajar. Bener enggak ya rezeki di tangan Allah? Allah jawab apa? Besok gue makan apa ya? Anak sekolah gue besok gimana ya? Gue kawin bisa nggak ya? Sementara modal gue segini misalnya. Wajar. Walaupun jarang kita yakin gue beriman rezeki Allah yang ngasih, tapi ada kekhawatiran kecil semacam itu adalah bertanda bahwa kita memang benar beriman. Kecuali kita sudah sampai tataran yakin, seperti yakinnya Nabi Ibrahim, seperti yakinnya Nabi Uzair. Wajar dia yakin. Kenapa Pak? Karena dia, yaitu Nabi Uzair dan Nabi Ibrahim, adalah orang yang diperlihatkan akan kekuasaan Allah. Dan Allah juga pengen kita bisa sampai yakin, seyakin daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Uzair. Makanya saya bilang tadi, kenapa Allah katakan awalam taro? Kan gitu. Apakah kamu nggak melihat? Tujuannya apa? Tujuannya kita menghadirkan ikhwan, kita benar-benar melihat seolah kita yakin benar bahwa Allah yang kuasa, bahwa Allah memberikan kepada kita rezeki, bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati, bahwa Allah mampu menggenggam sesuatu seperti makanan dalam 100 tahun itu nggak kenapa-napa. Kan begitu. Dan Allah bisa menghidupkan himar yang 100 tahun tadi udah jadi tulang belulang, mulai jadi utuh. Yang diharapkan apa? Kenapa dikit seperti saya katakan awalam kataro kan gitu. Apakah kamu nggak melihat? Allah juga pengen kita ini sama-sama seperti yakin, walaupun kita nggak benar-benar sampai taraf ainul yakin, bahkan hakul yakin. Paling enggak apa? Kita percaya beriman kepada Allah, udah pasrah, yakin gue mah insya Allah benar Allah nggak bakal meleset, walaupun di hati kecil kita ada sedikit keraguan, kekhawatiran. Wajar Pak, itu tanda bahwa kita memang benar berimannya. Kalau kita nggak ada keraguan, kita udah tahapan yakin, cuman kan kita jauh dari itu. Karena yang sampai pada tahap itu apa? Ya para anbiya dan orang-orang yang udah mati, orang-orang yang udah meninggal itu udah sampai udah tahap yakin lah. Kenapa? Dia udah tahu kok besar pahalanya sholat, dia udah tahu kok dosanya bergibah, dia udah tahu kok dosa pahala ngaji. Kenapa? Dia udah meninggal, karena dia udah taraf yakin, dia udah ngelihat sendiri. Maka di Al-Quran apa? Kalau dalam surat Al-Mutakasur, saya langsung makalah saya langsung. Kalau kita bakal tahu, setiap kita akan sampai pada taraf yakin lah. Karena sesuatu yang udah sampai taraf yakin itu adalah satu hal yang pasti. Kita semua akan meyakini kebenaran Allah, kita akan meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kita semua akan sampai pada taraf itu. Kapan? Ketika kita nanti mati. Kenapa? Sesuatu yang keyakinan itu akan apa? Bukan sesuatu yang diusahakan. Tapi kalau urusan keimanan itu adalah sesuatu yang mesti kita usahakan.
Karena nggak semua orang bisa beriman, tapi semua orang bakal sampai pada taraf yakin. Makanya apa? Allah bilang di dalam surah Yusuf, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Maka beribadahlah kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyal yakin, sampai datang yakin pada kamu. Itu kan hati. Baru kita tahu, oh ini pahala ngaji, oh ini pahala sedekah, oh ini pahala sholat, oh ini dosanya ngomongin orang, oh ini dosanya gibah dan macam-macam. Itu nanti pasti kita akan yakin. Cuma nanti ketika kita mati. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, qala awalam tu'min, apakah kamu mau beriman? Tapi jawaban Nabi Ibrahim adalah, bala, saya beriman. Cuma apa? Pengen menenangkan hati ini tenang. Ya Pak ya. Nah terus Fahud maka ambil itu empat macam unggas, yang dimana unggas itu dipotong, empat macam unggas tadi dipotong dijadi satu, jadi padu, dibagi empat, diletakkan dari gunung yang berbeda-beda, yang satu di gunung ini, satu gunung ini, gunung ini. Fahud maka panggil, maka suruh panggil tuh, uduhunna, maka panggil itu tadi tuh burung-burung yang udah lu potong-potong, udah lu cincang. Ya tianaka, maka dia bakal datang kepada kamu sayang dengan kondisi cepat. Artinya apa? Dia tuh telak yang tadi jadi misi jadi satu, gampang nyamperin Nabi Ibrahim. Baru datang Nabi Ibrahim yakin dan bisa dia benar-benar dia punya hati bisa tentram. Nah sementara kayak kita Pak, tugas kita ya udahlah semaksimal mungkin kita yakinin. Kayak misalnya ngaji, kita kan masih ragu ngaji pahalanya gimana ya. Ya udah sekarang mau ngaji aja. Masalah pahala dan kebaikan pasti dapat, cuma nggak sekarang. Kalau kita mau yakin nggak pahalanya ngaji nanti, kalau udah mati kita tahu sendiri, kan gitu. Ketika kita juga sholat, bingung pengen tahu besar pahala sholat kayak mana ya. Ya udahlah sekarang karena kita nggak bisa sampai pada taraf yakin aja sholat lakukan dengan keimanan. Insya Allah nanti akan ada sampai pada taraf kita akan yakin tanpa diusahakan akan mendapatkan keyakinan itu akan datang sendiri. Tapi kalau urusan keimanan Pak, mohon maaf, itu adalah satu hal yang harus diusahakan. Karena nggak semua orang bisa beriman, tapi semua orang baik kafir maupun muslim itu akan nanti sampai pada taraf yakin. Yakin akan apa? Yakin bahwa Allah ini benar, apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran ini adalah benar. Yakin siksa kubur itu ada, yakin neraka itu ada. Semua akan sampai pada taraf yakin, tapi nggak semua bisa sampai pada taraf iman. Gitu Pak. Ya mungkin itu saja, nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita sudah mendengarkan dua kisah dalam Al-Quran, di mana dalam dua kisah ini ada dua tokoh yang diceritakan barusan mengenai bagaimana Nabi Uzair dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dan kita simak secara seksama, ayat ini diturunkan kepada kita semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini menemukan keyakinan sebelum datangnya kematian. Jadi kalau orang udah mati semua yakin. Jadi nggak ada orang itu kalau udah mati, kalau udah ruhnya udah sampai di urat leher itu nggak yakin. Bahkan kan kalau dalam ayat yang lain diceritakan tentang kondisi kematian, semua orang itu kalau udah nyawanya sampai urat leher itu teriakannya sama, ingin dikembalikan ke dunia walaupun sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk melakukan amal soleh. Nah ayat ini disampaikan kepada kita, kepada manusia. Tujuannya apa? Tujuannya kita ini
sebagai orang beriman, tadi disampaikan oleh Ustadz Iril bahwa orang yang namanya beriman pasti ada kekhawatiran. Tapi ketika sudah muncul keyakinan, itu dia akan mantap dengan ketenangan. Tenang karena apa? Karena yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita ini setelah mengaji malam ini, bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan ini levelnya lebih naik, Pak. Naik kepada ilmu yakin. Ada satu keyakinan. Kalau nggak salah pembahasan pengajian kemarin sebelum libur, saya menyampaikan bahwa setelah beriman itu ada namanya ilmu yakin, kemudian ainul yakin, terus ke hakul yakin. Nah, hakul yakin itu nanti setelah kita masuk ke alam barzah, kita akan mengetahui semuanya, bagaimana kesalahan kita, bagaimana seharusnya kita hidup waktu di dunia. Ada tips dari Rasulullah SAW dalam cara menjaga keimanan supaya level keimanan kita ini meningkat. Makanya tadi kan ketika menjelaskan ayat ini, Mufasir mengkaitkan dengan ayat lain yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu Allah. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu itu keyakinan. Yakin di situ kan bukan yakin ketika sudah mati. Karena kalau yakin setelah mati itu pasti. Dan keyakinan di situ itu keyakinan hanya sebatas yang akan dibarengi dengan penyesalan. Nah, keyakinan ini harus timbul dari sekarang, sebelum datangnya kematian. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang iman. Yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Jadi yang namanya iman itu bisa bertambah, naik artinya levelnya itu. Bisa berkurang, turun. Jadi kalau levelnya lagi naik itu hatinya itu tenang. Kalau orang imannya lagi bagus itu tenang. Kalau imannya lagi turun ya gelisah. Kan begitu. Karena buah dari keimanan itu apa? Mutmain. Jadi tenang. Nah, karena keimanan itu yazidu wa yanqus. Kapan si iman ini yazid? Bertambah. Jadi iman itu akan bertambah manakala kita melakukan satu kebaikan. Kemudian iman pun akan turun ketika kita melakukan satu kemaksiatan. Bahkan iman itu akan hilang ketika kita melakukan satu kekufuran. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, kita harus tahu rumus ini, Pak. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan amal soleh, turun dengan maksiat. Nah, kata Rasulullah SAW, saya nggak hafal teks hadisnya ya, tapi kira-kira begini. Yang namanya iman itu selain pondasi, jadi pondasi itu kan iman, rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, qada qadar kan. Nah, itu pondasi. Ada cabang iman. Nah, cabang iman ini yang harus kita tumbuhkan. Kata Nabi, cabang iman yang paling tinggi itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah itu disebutkan menghilangkan rintangan di jalan. Kalau bahasa kita ya ngebuang apa gitu ketika jalan terhalang. Nah, itu merupakan cabang iman yang paling rendah. Nah, dalam cabang iman yang 70 ini banyak. Baik yang berkaitan dengan ucapan,
perbuatan ataupun pekerjaan hati. Nah itu semua harus kita pelajari, tentunya nggak bisa dikaji hanya 2 ayat ini. Cuman gambarannya seperti itu, Pak. Jadi maksud saya begini, Pak. Ketika kita ini ingin menaikkan keimanan kita jangan pakai pola anak TK. Jadi kalau anak TK itu kan begini, kalau disuruh maunya diupain, kan begitu ya. Kalau anak kecil, masa kita mau jadi anak kecil aja, kan begitu. Nah kita masuklah ke level orang dewasa. Jadi yang namanya orang dewasa itu kan ketika bekerja itu sesuai dengan kebutuhan, kan begitu. Artinya ya karena kita butuh, kan begitu. Nah oleh sebab itu ketika kita melakukan satu pekerjaan, satu amal soleh, kita harus merancang dengan rumus yang Rasulullah sampaikan, bahwa ketika kita sholat, ketika ngaji, ya tujuan kita apa? Tujuannya kita ini menjalankan perintah Allah agar apa? Agar keimanan, level keimanan kita itu semakin naik. Nah manakala orang itu senantiasa melakukan amal soleh, maka keimanan itu akan naik sendiri. Maka apa, jangan heran, kadang-kadang kan begini, ada orang badar gitu, lagi muda aja badar, tapi dia sedikit-sedikit mau sholat, mau puasa, mau bersilaturahim, kan ya pelan-pelan, itu lama-lama jadi adem hidupnya itu, jadi makin tenang, nggak gelisah lagi, padahal tadinya. Karena itu yang mempengaruhinya. Nah oleh sebab itu kita tahu, Pak, bahwa setiap orang mati semua didoainnya apa? Biar diterima iman Islamnya, kan begitu. Artinya apa? Artinya Islam ini iman ini bukan barang murahan, Pak. Jadi keimanan ini sesuatu yang harus kita jaga betul. Nah cara menjaganya ini tip dari Rasulullah itu, kita lakukan amal soleh karena Allah. Karena ketika melakukan amal soleh itu akan makin meningkat. Sedikit-sedikit. Bapak ngaji misalnya, sekali datang ya belum, ya baru begini. Nanti 2 kali ngaji, 3 kali, makin istiqomah itu makin yakin, Pak. Yang memberikan keyakinan itu siapa? Yang memberikan keimanan, kekuatan iman itu kan Allah. Jadi kalau bahasa upah, kita ini akan diberikan upah yang melebihi sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan selain dari Allah, yaitu keyakinan itu tadi. Karena kalau orang udah yakin itu, hidup udah enak aja, Pak. Udah enak aja. Hidup itu akan tenang. Nggak ada orang beriman itu gelisah, Pak. Nggak ada rumusnya. Orang beriman itu pasti tenang dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Makanya Nabi Ibrahim itu ya diperlihatkan untuk apa? Untuk menenangkan keimanan dia. Karena dia ya percaya, dia beriman dengan kebesaran Allah. Tapi keimanan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu peristiwa tentang bagaimana Allah merangkai lagi burung yang udah dicacak-cacak, dipisah-pisah untuk apa? Untuk supaya dia menyaksikan begitu besar keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dari kajian pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menjaga perilaku kita agar kita selalu ingat, Pak. Jadi ingatnya begini, nanti itu akan tumbuh sayang sendiri. Misal kita mau ngelakuin maksiat, saya bilang rumusnya harus kita pegang. Jadi kalau kita melakukan maksiat itu kan dosa kepada Allah, keimanan kita akan turun, Pak. Jadi kalau iman turun itu masalah hidup. Karena kegelisahan akan datang, kekhawatiran akan datang. Tapi ketika kita menjaga amal soleh, maka insya Allah keimanan itu akan stabil. Karena yazid wa yankus yang namanya iman itu. Yazidnya dengan amal soleh, yankusnya dengan maksiat. Kalau kemarin-kemarin mungkin cara berpikir kita ingin dapat pahala, kan begitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita hanya sebatas ingin dapat pahala, kan pahala juga nggak jelas.
Karena yang namanya hidup ini kan kita juga pahala itu bentuknya seperti apa. Kalau saya melihatnya yang harus kita pertahankan itu keyakinan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa kematian akan datang sebagai jembatan, sebagai pintu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak. Walau saya juga kadang-kadang ngomongnya kurang pas gitu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Iril mengenai penyampaian 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini bisa menunjang untuk peningkatan kualitas keimanan kita, sehingga semakin usia kita bertambah, semakin jatah umur kita berkurang dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita semakin tinggi, sehingga kekhawatiran itu semakin hilang. Karena kan yang diharapkan oleh kita itu apa? Yang diharapkan oleh kita ini, kita kan dikasih tiket oleh Allah dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah sudah menyampaikan ayat itu buat jiwa kita, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Jadi jiwa yang mana? Yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ketenangan ini harus harus didapat dari sekarang. Tenang karena kita yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang akan semakin yakin ketika kita memelihara syariat ini dengan betul. Makanya Rasulullah SAW itu kan membawa syariat. Kita diperintah ini, dilarang ini, untuk menjauhkan ini. Supaya apa? Supaya hidup ini kita makin menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pengajian ini menjadi salah satu sarana buat kita semua untuk menata jiwa kita agar kita lebih tenang, agar kita bisa lebih meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Dan sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bijahin Nabi Muhammadin